mikrofonnya boleh dicek terlebih dahulu mikrofonnya, ada 3 mikrofon. Cek. Berfungsi semuanya. Baik adik-adik, mohon disimak untuk pernyataannya. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengharuskan seluruh cabang produksi yang memegang peran penting bagi negara dan menguasai hajat hidup publik dikuasai oleh negara. Kebijakan privatisasi pada badan usaha milik negara dan pelepasan kontrol harga likuiditas ke tangan swasta telah mereduksi peran intervensi perlindungan negara. Strategi korporasi BUMN tersebut berbenturan langsung dengan mandat fungsi pelayanan sosial pemerintah untuk melindungi keterjangkauan daya beli masyarakat miskin. Waktu menjawab 120 detik dari sekarang. Kami pro pada mosi ini karena pada pasal 34 ayat 2 di mana di sana ada jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang lemah atau tidak mampu. Nah, di sini maksudnya privatisasi BUMN itu bukan maksud negara melepas tangan, tapi membantu negara untuk melakukan pasal ini. Nah, dengan subsidi dengan anggaran yang dihemat dalam pasal ini, dia langsung diberikan kepada rakyatnya, ke manusia, bukan langsung ke barang atau subsidi barang-barang lainnya itu, tapi langsung ke manusianya. Sesuai dengan sila kelima Pancasila, sila ini sebagai payung hukum tertinggi yang mewajibkan negara untuk menjadi perisai bagi kelompok miskin, rentan, agar tidak terjadi eksploitasi pasar global. Selain itu, pada era reformasi baru tahun 1998 itu secara historis sudah dijelaskan bahwa BUMN itu menetapkan suatu kebijakan yang dimana pada masa tersebut itu BUMN itu memberikan hak-hak khusus sehingga pasar modal itu bisa masuk dan berinvestasi secara gampang. Selain itu juga akan berpengaruh pada perusahaan besar dan kecil di dalam negeri. Ini juga didukung oleh ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Baik, kami dari Regu A menyatakan pro terhadap mosi yang diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih grup A. Dan selanjutnya untuk penilaian grup A kami serahkan kepada Dewan Juri. Baik, karena ini adalah final tentu soalnya juga semakin sulit ya. Dari pertanyaan nomor 2 tadi ya, inti dari pertanyaannya adalah bagaimana negara itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat karena ada amanat dari Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita di pasal 33 yang menyatakan bahwa semua bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya itu adalah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Dari argumentasi yang dibangun tadi sudah disampaikan bahwa negara itu harus menghadirkan diri dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat sejarah Pancasila, ternyata Soekarno itu mengusulkan kesejahteraan sosial ya awalnya, bukan keadilan sosial. Artinya kesejahteraan itu menjadi cermin bagaimana bangsa ini menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Namun dari beberapa argumentasi tadi ada beberapa hal yang belum diulas ya.
terkait dengan misalnya pasal 33 yang saya sebutkan tadi belum diulas, justru tadi yang diulas adalah pasal 34 ya. Nah, kemudian terkait dengan TAP MPR yang lebih dekat dengan tema ini tentu TAP MPR nomor 16 harusnya ya, yaitu terkait dengan politik ekonomi nasional, bagaimana negara turut hadir untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Kemudian terkait dengan putusan-putusan MK mungkin perlu dikaji dan diletakkan argumentasinya di sana sehingga argumentasi terkait dengan untuk menjawab soal tadi itu bisa lebih tepat ya. Sehingga kami memutuskan selaku Dewan Juri memberikan nilai 15. 15 poin untuk grup A. Terima kasih grup A dan kita akan selanjutnya grup B, satu perwakilannya. Kami silakan untuk bisa menuju ke layar untuk menentukan nomor amplop sekaligus argumentasi apa yang akan dibangun. Satu kali tekan untuk amplop dan juga satu kali tekan untuk fishball. Silakan bisa kembali. Adik-adik sudah tersedia 3 mikrofon, silakan bisa dicoba untuk mikrofonnya. Halo, halo, tes. Tes, tes. Tes, tes. Baik. Sebentar, kita akan cek terlebih Oke. dahulu untuk mikrofonnya. Kita pastikan untuk ketiga mikrofonnya menyala supaya adik-adik tentunya bisa nyaman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Betul sekali Kak Amel. Boleh Cek, dicoba? cek. Oke. Ketiganya sudah berfungsi adik-adik ya? Baik. Boleh dicoba kembali? Boleh dicoba kembali? Cek, cek. Tes, tes. Tes. Baik, semua sudah berfungsi dan untuk grup B akan mendapatkan amplop nomor 1 dengan argumentasi pro. Silakan Kak Amel. Disimak baik-baik pernyataan berikut ini. Sistem perekonomian nasional disusun bersama sebagai suatu usaha gotong royong berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masuknya modal investasi asing yang nyaris tanpa batas di berbagai sektor vital menciptakan struktur industri yang hanya dikuasai oleh pemodal asing dan mengabaikan asas kekeluargaan. Baik, grup B waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, kami dari SMA Negeri 1 Madapangka menyatakan pro dengan mosi kali ini karena Dewan Juri yang kami hormati bahwa investasi asing yang terlibat pada sektor-sektor vital bertentangan pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 33 ayat 1 juga bermakna usaha bersama yang jika efisiensi energi dan kesatuan mosi ini juga bertentangan dengan sila kelima Pancasila yaitu persatuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan yang menyebabkan pemodal di negara Indonesia tidak dapat menguasai sektor vital ini sehingga hanya pemodal asing yang dapat menguasai sektor vital. Masih ada waktu? Hal ini juga (30 detik). keuntungan tidak akan selalu tidak akan selalu pergi ke keuntungan juga tidak akan selalu pergi ke rakyat dan hanya akan masuk ke dalam kantong pemodal asing sehingga kami menyatakan pro terhadap mosi tersebut. Terima kasih. Terima kasih grup B, sudah cukup? Terima kasih, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk grup B. Dan selanjutnya untuk penilaiannya akan langsung diberikan oleh Dewan Juri, kami silakan. Baik.
terkait dengan soal dari grup B tadi yang mengaitkan antara pemodal asing ya dengan pengabaian terhadap asas kekeluargaan. Ya, harusnya argumentasinya dibangun mulai dari Pancasila. Ya, Pancasila itu sila kelima tadi ya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tadi sudah disebutkan juga pasal 33 ayat 1 bahwa di dalam pasal 33.1 itu menghendaki sistem ekonomi yang menolak individualisme dan kapitalisme. Itu sudah tepat tadi, hanya saja beberapa lanjutan argumentasinya belum ketemu ya. Kita tahu bahwa pemodal asing ini bisa dikatakan penuh kontroversi ya. Apabila kalau kita lihat berita akhir-akhir ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak yang menolak karena apa? Karena dia pro investasi asing, misalnya seperti itu ya. Kemudian terkait dengan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan di sini artinya kalau kita lebih membuka peluang investasi asing itu masuk ke Indonesia, justru kita mengabaikan asas kekeluargaan itu gitu ya. Dimana dulu kalau kita lihat sejarah, Muhammad Hatta itu membangun atau mengusulkan koperasi dengan asas kekeluargaan. Dan kalau kita ingat Pancasila itu kan ada 5 ya, kalau kita peras menjadi 3 namanya Ekasila, dan kalau dia diperas menjadi 1 namanya adalah Ekasila ya, yang simbolnya itu adalah gotong royong. Apabila semangat ini diberikan kepada asing, tentu kita tidak lagi bergotong royong ya, seperti itu. Sehingga kami dari Dewan Juri memutuskan dari jawaban yang diberikan oleh grup B, kami memutuskan untuk memberikan nilai 10. 10 poin untuk grup B. Baiklah, bersiap untuk grup selanjutnya, kami persilakan untuk grup C. Satu perwakilannya dapat mengklik layar yang pertama pada amplop 1 kali saja untuk menentukan tema pernyataan. 1 kali lagi di fishbowl untuk menentukan argumentasi yang dibangun. Amplop nomor 3 dengan argumentasi pro, boleh dicek terlebih dahulu mikrofonnya. Cek, cek. 2 mikrofon lagi. Cek 1, 2. Cek, cek, cek. Baiklah, adik-adik tampaknya sudah siap? Baik adik-adik, mohon disimak untuk pernyataannya. Seluruh bumi, air, dan kekayaan alam strategis yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, setiap inisiatif pelibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam harus senantiasa dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar tetap selaras dengan komitmen pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Waktu menjawab 120 detik dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim C menyatakan pro terhadap mosi tersebut. Dikarenakan seluruh bumi, air, dan kekayaan alam strategis yang terkandung di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Setiap inisiatif pelibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam harus senantiasa dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Dikarenakan prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia ini masih memegang teguh prinsip berwawasan lingkungan, sehingga prinsip kehati-hatian agar tetap selaras dengan komitmen pelestarian lingkungan yang berkelanjutan merupakan prinsip yang sangat-sangat tepat. Baik Dewan Juri yang terhormat, dengan prinsip kehati-hatian tersebut, dijalankannya dengan prinsip kehati-hatian tersebut agar nilai dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilaksanakan dengan merata bagi seluruh masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia ini. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, ini mendukung adanya alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkait kesejahteraan sosial, yang dimana Dewan Juri yang terhormat ini memfokuskan kepada rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Dan juga contohnya Dewan Juri yang terhormat, kita tahu sendiri bahwa di Provinsi Papua banyak sekali masyarakat hukum adat yang masih memegang teguh bahwasanya hutan merupakan ibu mereka sendiri. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam harus senantiasa dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.
Karena Dewan Juri yang terhormat, saya tegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, bukanlah negara yang sudah berkembang. Selain itu pula Dewan Juri yang terhormat, prinsip kehati-hatian ini dapat dijadikan sebagai satu prinsip yang dimana agar dapat membuat kita sebagai bangsa Indonesia untuk menuju visi kita sebagai visi Indonesia Emas tahun 2045. Dan itu Sehingga prinsip kehati-hatian ini merupakan salah satu prinsip yang sangat diperlukan untuk pelibatan kelompok masyarakat. Terima kasih. Waktu habis. Dan tentunya untuk penilaian kami serahkan kepada Dewan Juri. Untuk grup C ya, ini juga sekaligus mengomentari semuanya ya. Tadi sudah diuraikan mengenai asas kehati-hatian yang menjadi pangkal dari argumentasi kelompok atau grup C. Itu sudah tepat sekali dan di mana asas kehati-hatian itu diatur dalam pasal 33. Untuk semua mungkin ini jadi bekal nanti kalau lolos ke final. Dalam argumentasi itu ada 3 hal yang perlu dimasukkan di dalamnya. Pertama ada namanya landasan yuridis. Landasan yuridis itu lihatlah aturan-aturannya. Di mana dia diatur, seperti apa aturannya, masukkan dia dalam argumentasi. Kemudian yang kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis kita tahu bahwa Pancasila itu disebut oleh Soekarno sebagai filosofi Grundslag. Dari sanalah kita mulai merumuskan argumentasi kita melihat pasal sila-sila yang ada, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah landasan sosial. Landasan sosial itu melihat kenyataan yang ada, ya, sehingga nanti argumentasi 3 landasan tadi itu dirumuskan menjadi satu argumentasi utuh yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di tematik ini ya. Dan dari dari jawaban grup C tadi yang sudah kami simak dan kami putuskan, ada beberapa hal yang masuk tetapi ada beberapa hal juga yang belum disebutkan, terutama dasar hukum tadi ya, landasan yuridis. Sehingga kami memutuskan untuk memberikan nilai 15. 15 poin untuk grup C.